warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Oke, kebetulan ini ada musiknya ya. Halo Bapak Ibu sekalian, gimana ya, apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam keadaan baik-baik saja. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini saya Dara bisa menemani Bapak Ibu sekalian tentunya dalam bincang jualan yang akan membahas gimana sih cara memaksimalkan, wow ada suara saya, gimana sih cara memaksimalkan penjualan kita dengan menggunakan teori ABCD dan pastinya dengan menggunakan Facebook Ads. Nah, Facebook Ads-nya nanti akan dijelaskan oleh Mas Lucky atau Mas Pandu Lukito yang biasa kita panggil Mas Lucky. Tapi, kalau untuk teori ABCD-nya ini akan saya sedikit paparkan terkait teori ABCD khususnya buat Anda yang masih pada menjadi reseller pemula atau reseller baru di Evermost ini. Oke, sebelumnya saya penasaran nih ada siapa aja dan dari mana aja. Boleh di komen di kolom komentarnya. Wow, ada 120 orang, banyak banget ya. Oke, nanti saya coba tunggu dulu ya sambil ada beberapa teman-teman sekalian kalau misalnya mau lihat-lihat nih terkait teori ABCD ini kayak gimana sih, promo yang berlaku sekarang di Evermost seperti apa, dan bagaimana sih cara kita memaksimalkan tools-tools yang ada di Evermost. Dan pastinya nanti akan saya undang juga Mas Pandu kita untuk kita bahas terkait Facebook Ads itu seperti apa aja gitu. Oke, nah di sini udah ada siapa aja nih dan dari mana aja, boleh di kolom komentarnya di komen gitu kan, saya penasaran juga. Teteh, Kak Ane Beauty Salon, teh ikutan yuk. Hayu ikut boleh. By the way, busway sebentar ya. Oke, ada di sini ya ternyata. Coba saya ambil dulu ya. Jadi nanti buat Bapak Ibu sekalian, di sini nanti kita juga akan ada bagi-bagi voucher gratis gitu loh. Rp20.000 untuk 5 orang pemenang yang beruntung. Jadi nanti kalau misalnya saya ngangkat kayak gini, ya gitu kan. Kalau misalnya saya ngangkat seperti ini, silakan langsung di screenshot dan nanti setelah Instagram ini selesai, Instagram live bincang jualan ini selesai, silakan diupload di Instagram story-nya masing-masing. Jangan lupa tag @evermost_id kalau bisa, sertakan pula dengan caption yang sangat menarik karena nanti 5 orang yang beruntung akan mendapatkan Rp20.000. Dan yang pasti jangan uploadnya pas lagi live berlangsung ya, karena kita juga akan lihat nih, oh nguploadnya jam segini nih, oh nguploadnya jam segini nih, berarti waduh kalau misalnya ngupload di jam 3.30 berarti beliau tidak nonton ini dong, tidak nonton Instagram live-nya doang. Tidak nonton live Instagram, hanya screenshot terus diupload. Oh tidak, kita akan lihat juga kapan jamnya Bapak Ibu sekalian nge-upload. Jadi kalau misalnya Instagramnya di baru beres, baru nanti bisa langsung upload ke Instagram story-nya masing-masing kayak gitu ya. Oke, ada siapa aja dan dari mana aja, boleh di kolom komentarnya. Ada Kak Adityan. Waduh, halo Kak Adityan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada siapa lagi nih dari Ngawi? Halo Kak Arya dari Ngawi. Ada dari mana lagi ya? Waduh, ada Kak Kartika WKWK. Apa tuh? Ada Kak Ika Feni dari Sukoharjo. Halo Kak Ika. Ada dari mana aja lagi nih? Kalau misalnya ada pertanyaan nanti boleh di kolom komentarnya, di chat aja ya. Jadi di sini nanti akan ada 2 fokus Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah membahas tentang gimana sih langkah sukses berjualan bersama Evermost yang pasti dengan teori ABCD. Dan yang kedua nanti setelah saya pemaparan ini nih, nanti akan ada Mas Pandu Lukito yang akan join bersama kami di sini untuk berbincang terkait fitur-fitur yang ada di Facebook Ads. Jadi pantengin sampai akhir karena saya akan membabarkan gimana aja sih, bagaimana caranya untuk mendapatkan voucher, oh bukan dong, untuk dapat memaksimalkan penjualannya kita di Evermost. Oke, di sini ada langkah sukses bersama Evermost Bapak Ibu sekalian. Langkah suksesnya seperti apa? Ini dengan teori ABCD. Yang pertama, teori A ini, jeng-jreng. Yang pasti kita ngobrol dulu ya, kalau misalnya di Evermost itu selalu ada landasannya. Waduh, ini ada Bapak Ustadz Raik Manggala. Oke, Pak Ustadz Raik Manggala ini siapa sih? Beliau ini adalah dari Dewan Pengawas Syariah di Evermost. Jadi Bapak Ibu sekalian gak usah khawatir, karena kalau untuk di Evermost itu sendiri, apapun kebijakan yang kami kami buat itu sudah diawasi langsung oleh Dewan Pengawas Syariah kita, yaitu Kang Raik Manggala. Dimana di sini beliau juga berpesan nih bahwa kami akan pasti memastikan seluruh kegiatan Evermost ini halal dan sesuai syariah. Dan yang pasti mulai dari produk hingga proses penjualannya. Jadi teman-teman gak usah khawatir, insya Allah ini sudah ada Dewan Pengawas Syariahnya di Evermost. Jadi semuanya aman gitu, oke? Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini sekarang ada gimana sih caranya jualan gitu kan. Ini buat yang masih transaksinya 0 sampai 5 kali transaksi. Di sini caranya cukup menggunakan teori ABCD gitu kan. A,
Aku sayang kamu, oh bukan dong. Di sini adalah ayo lakukan transaksi pertamamu. Kayak gimana nih? Transaksi pertama ini Bapak Ibu sekalian nih bisa menggunakan nih ada kodenya, kode 1100, terus kemudian 150, DG100 dan juga ada DG50. Jadi di sini kalau misalnya yang masih baru ini kan nanti saya ulangi lagi ya, kita ada speech 2. Jadi yang pertama kita membahas teori ABCD, dan yang kedua nanti setelah ini kita akan ngebahas Facebook Ads. Jadi pantengin sampai akhir ya, karena buat yang loyal ataupun yang baru ini teori ABCD juga akan sangat bermanfaat banget gitu. Oke, yang pertama gunakan 100 untuk potongan Rp50.000 dengan minimal order Rp100.000. Ini kalau misalnya untuk transaksi pertama gitu. Jadi bagi siapapun yang mau melakukan transaksi pertama, itu kalau misalnya yang belum lebih dari 5 kali transaksi ya, transaksi pertama sejak terdaftar menjadi reseller Evermost. Ini kenapa ya? Sebentar, saya salah buka. Ini akan mendapatkan potongan belanja sampai Rp50.000. Terus yang kedua, di sini nih kalau misalnya kita menggunakan 150, kalau misalnya bertransaksi 50.000, Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan potongan belanja Rp20.000. Jadi di sini akan jauh lebih murah lagi. Waduh, udah pertama kali bertransaksi di Evermost udah langsung bisa dapat potongan belanja. Ini untuk produk-produk non digital. Jadi kayak misalnya mau beli cuanki boleh, beli baju boleh banget gitu. Apapun itu pasti bisa menggunakan kode ini untuk transaksi pertamanya. Sedangkan kalau misalnya nih mau bertransaksi pulsa kayak gitu ya, jangan sampai salah kodenya. Itu bisa dapat potongan juga, tapi dengan kodenya itu adalah DG100. Dimana di sini potongannya Rp15.000 untuk transaksi minimal order Rp100.000 produk digitalnya, kayak gitu ya. Terus kemudian DG50 juga di sini bisa digunakan dengan minimal order Rp50.000, jadi potongannya Rp5.000. Ingat, di sini hanya bagi reseller-reseller yang baru dulu nih, yang kalau misalnya belum bertransaksi sama sekali, ini transaksi pertamanya bisa menggunakan kode voucher yang ini ya, kayak gitu. Kadang kalau misalnya saya nggak pakai kode voucher bisa nggak? Bisa banget. Karena di sini nanti akan saya berikan yang spesial banget khusus bagi Anda yang daftar di bulan Agustus ini menjadi reseller baru di bulan Agustus ini. Akan ada satu info pengumuman yang sangat penting banget nanti di akhir ya. Sebentar lagi akan saya umumkan beres ABCD ini selesai gitu. Oke, yang kedua di sini ada teori B. Nah, teori B ini, waduh, bagus banget. Oh, bukan dong. B ini adalah bagikan produk andalanmu. Nah, bagikan produk andalanmu ini bukan berarti, waduh Kak, kalau cuma ngebagiin doang saya dapat untung dari mana? Oh, dapat untung langsung. Mau laku atau tidak laku produknya, ini bisa dapat untung langsung nih. Kayak gimana? Kenapa? Karena meskipun belum closing, kita perlu merasakan gimana sih caranya kalau pengen nge-share produknya kita, gimana sih caranya, atau gimana sih rasanya, vibes-nya, perasaannya kalau kita nge-share produknya kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, cuma nge-share doang bisa dapat voucher ya, voucher enggak dong. Cuma nge-share doang bisa langsung dapat komisi, nge-share doang bisa langsung dapat keuntungan. Siapa lagi kalau bukan menjadi reseller Evermost kan gitu. Waduh, Kak saya belum jago banget, saya juga nggak tahu nih produk apa yang laku di konsumen saya juga nggak tahu nih apa yang lagi dibutuhkan oleh konsumen saya. Oh tenang, Anda bisa cek ombak gitu kan. Anda bisa cek ombak apa sih yang dibutuhin oleh konsumennya Anda dengan cara nge-share aja dulu, tapi udah bisa langsung dapat keuntungan. Kayak gimana? Boleh saya buka ya di sini. Pertama, kalau misalnya Anda nge-share sebanyak 7 kali, maka Anda akan mendapatkan, kita lihat detail share-nya ya, maka akan mendapatkan sebentar. Oke, nah di sini hanya untuk reseller pemula aja ya. Hanya untuk reseller pemula aja. Jadi, kalau misalnya waduh saya mau udah 5 kali transaksi, oh nggak bisa. Tapi nanti ada keuntungan lain. Seperti apa kalau untuk konsumen loyal? Ditunggu sampai akhir. Biasa saya akan bikin di akhir ya. Oke, jadi kalau untuk para pemula nih ya, kalau misalnya belum pernah bertransaksi sama sekali, nge-share doang udah bisa dapat keuntungan. Caranya gimana? Kalau Anda nge-share 7 kali, maka akan langsung dapat komisi Rp1.000 gitu buat di depannya. Kak, kok ini cuma 1.000 doang? Hey, Anda belum laku juga, Anda udah langsung dapat komisi loh. Cuma nge-share doang gitu. Masa nggak ada sih yang nyangkut satu pun, ya nggak sih? Gitu kan, semoga ada yang nyangkut. Setidaknya di sini Anda bisa dapat komisi dan Anda bisa tahu produk apa yang paling laku di konsumennya Anda gitu. Yang kedua, di sini jika membagikan 14 kali, maka akan dapat komisinya Rp2.000.
gitu. Kalau nih 21 kali maka akan dapat komisi Rp3.000. Ini caranya gampang banget. Anda kalau misalnya dalam sebulan itu kan ada 30 hari ya. Oke, saya pengen cek ombak nih untuk konsisten share sehari 3 kali, pagi, siang, dan malam kayak gitu. Itu sudah 3 kali kan. Nah, terus kemudian besoknya nge-share lagi. Itu kan udah 6 kali. Besoknya nge-share lagi 1 kali, itu sudah 7 kali Anda udah dapat langsung komisi Rp1.000. Luar biasa kan? Meskipun Anda belum closing, tapi Anda udah bisa dapat langsung komisinya. Anda bisa merasakan gimana sih rasanya dapat keuntungan kayak gitu. Dan yang pasti, saya yakin dari 21, 14, atau 17 ini pasti akan ada satu produk yang laku bagi konsumennya Anda kayak gitu. Jadi Anda gak usah khawatir teman-teman sekalian gitu ya. Nah, ini cara nge-share-nya kayak gimana? Cara nge-share produknya gini nih, sebentar ya. Cara nge-share-nya gimana, Kak? Oke, mungkin ada yang mikir, tadi juga ada yang bertanya kan, ada yang berpikiran, Kak kalau nge-share produk kan fotonya di-download atau misalnya deskripsi produknya di-copy. Ya udah saya nge-share-nya di sini, di sini, sini. Oh enggak, di sini yang kita hitung untuk cara nge-share produk itu yang kayak gimana. Misal nih, saya buka sebentar ya. Teh ada yang ini? Dari tadi akun saya error. Oh enggak, bisa Teh. Jadi ini kalau sebentar ya. Sebentar, mana ya? Nah ini. Nah, jadi misal nih saya mau nge-share produk Essentio. Jelas nggak ya? Kelihatan nggak ya? Kelihatan. Nah, kan di pojok kiri atas nih ada yang titik 3, kelihatan nggak ya? Nah, ada titik 3. Yang titik 3 ini dipijit saja teman-teman, ditekan maksud saya. Kok pijit ya? Nah, langsung boleh nih bisa bagikan produk yang deskripsi saja, atau bisa bagikan dengan gambarnya. Misal saya pengen bagikan sama gambar ya, pijit. Nah, langsung dipilih medianya mau di mana gitu. Misal pengen di WhatsApp, dipilih saja WhatsAppnya. Tak, nanti akan ada langsung di My Status. Oke, dipijit. Langsung jangan lupa ditekan ini. Oke, setelah ditekan langsung ada. Nah, ini langsung aja di post, tak, selesai. Sudah, dan nanti Anda bisa langsung cek di Facebooknya, Facebook, di WhatsApp Anda sebentar. Nanti kelihatan chat saya. Misal nih di sini di statusnya saya, oh jangan dong. Sudah, oh tidak, ini status saya banyak sekali. Nah ini, jadi nanti langsung ada statusnya di sini. Oke, aman ya. Jadi yang akan dihitung itu adalah ketika kita nge-share yang pakai titik 3 tadi. Bukan kita download dulu gambarnya atau di screenshot dulu, bukan. Tapi di-share yang dengan menggunakan titik 3. Kenapa? Karena itu akan terkorelasi atau terhubung dengan sistemnya kami. Maka itu akan langsung, wah ini orang udah nge-share nih. Wah ini orang udah mau belajar nih. Wah ini orang udah punya experience gitu kan, pengalaman dalam berjualannya. Maka kita akan apresiasi dengan memberikan voucher, memberikan komisi Rp1.000 kalau 7 kali, Rp2.000 kalau 14 kali, dan Rp3.000 kalau 21 kali gitu. Dan saya yakin kalau misalnya kita selalu konsisten dalam berjualan, dimana di sini kalau misalnya Anda konsisten dalam berjualan, maka saya yakin pasti ada yang nyangkut satu aja dulu kayak gitu ya. Oke, di sini kalau misalnya ada yang mau bertanya langsung aja di kolom komentar diketik ya, nanti akan saya bantu jawab kayak gitu ya. Nah, di sini kita lanjut ke teori B dulu teman-teman sekalian. Tadi bagikan produk maka Anda akan dapatkan langsung komisinya. Tadi detailnya ya. Kak, kalau misalnya di aplikasi sendiri itu ada nggak yang kayak gini? Ada nih Kak, teman-teman sekalian, boleh langsung pijit Evermost-nya. Pijit di aplikasi Evermost. Terus nanti, nah sebentar ya. Aduh. Oke, error. Nah, ini di aplikasi Evermost silakan Anda scroll kembali. Nah, di sini ada warna hijau, ada warna yang coklat. Yang coklat ini sukses bersama Evermost. Anda tekan saja. Nanti akan masuk ke LDP yang seperti di depan ini. Kayak gitu. Langkah sukses bersama Evermost sudah langsung. Oke, kalau misalnya nanti ada yang tertinggal informasinya kayak gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke yang bagian C-nya, teman-teman sekalian. Aduh, error. Oke. Bagian C di sini ada cek training online. Jadi kalau misalnya Anda nih masih butuh informasi-informasi terkini, masih butuh bagaimana cara berjualan, Anda bisa langsung cek ZRS. ZRS itu apa? Di sini ada fitur di aplikasi Evermost, pohonnya bergoyang-goyang gitu kan. Boleh di sebelah kanannya itu kalau di aplikasi dibuka. Nah, di situ diklik aja, nanti akan ada informasi-informasi gimana caranya berikhtiar gitu. Oke, buat Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya nih di sini masih ada, Kak, saya udah konsumen loyal, kalau saya nonton kayak gini, aduh saya udah ketinggalan zaman banget. Di sini saya sudah paham banget. Bapak Ibu sekalian,
Kalau Anda ngajak reseller baru gitu kan untuk referral, Anda bisa ajarkan ini. Dan yang pasti nantinya kalau misalnya dapat referral itu, kalau misal bertransaksi kan pastinya kita mendapatkan keuntungan juga gitu ya. Dan yang kedua, saya izin minum boleh? Dan yang kedua teman-teman sekalian, kalau untuk yang udah loyal, nanti di akhir kita akan ada pembahasan Facebook Ads. Atau misalnya masih baru untuk membahas Facebook Ads, boleh nggak sih? Boleh banget, karena nanti teman-teman sekalian bakal tahu nih fitur-fitur apa aja yang bisa dimaksimalkan di Facebook Ads. Jadi nanti ada Mas Pandu Lukito yang sampai akhir akan menemani saya setelah saya membahas ABCD gitu kan, teori ABCD untuk dapat sukseskan jualanmu. Oke, yang butuh voucher boleh langsung aja di screenshot sekarang juga, dan nanti setelah Instagram live-nya selesai langsung di-upload di Instagram story-nya masing-masing, dan jangan lupa di tag @evermos_id. Oke, sudah beres screenshot-nya, saya turunkan kembali ya. Oke, sebelum kita masuk dan membahas tentang ZRS, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diajukan. Sudah banyak banget. Ayo semangat reseller baru dari Kampus Pitasari. Waduh, semangat banget ya. Iya, saya juga pernah share di grup FB tapi malah ke-ban, nggak boleh post sampai tanggal 9 September. Wow. Nah, kalau di Facebook, oke, di sini ada sedikit tips ya. Kalau share di Facebook itu, Facebook memang biasanya agak sedikit riskan dalam share-nge-share gitu ya. Sensitif lah ya. Jadi, usahakan kalau mau nge-share di Facebook, fotonya oke lah boleh sama. Atau kalau misalnya mau diedit, tambahkan saja by Dara atau apa, kayak gitu ya. Dan jangan lupa nanti ditambahkan juga untuk captionnya itu boleh diedit dulu. Karena kalau Facebook itu sensitif, teman-teman sekalian, berbeda sama yang lain ya. Gitu. Yang pasti nge-share-nya kalau untuk reseller baru pakai yang titik 3 tadi ya. Kenapa? Karena agar langsung ke tracking, agar langsung terhitung ke aplikasi Evermos-nya, ke sistem Evermos-nya, dan bisa langsung dapat komisi meski belum untung gitu ya, meski belum ada closingan. Oke? Di sini, Kak, kalau kita post di WA status kita tapi bikin caption sendiri tanpa mencantumkan harga, bisa nggak ya? Bisa banget. Tetap ada komisinya atau tidak? Kalau komisi itu tetap dihitung yang tadi Rp1.000 itu 7 kali nge-share, tapi dengan menggunakan yang titik 3 tadi. Boleh diedit lagi nggak? Boleh banget, asalkan kita pakai yang titik 3 tadi dan sampai ke post gitu. Kenapa? Karena itu akan langsung ke tracking, ke nilai di aplikasi Evermos gitu. Ini berlaku hanya untuk yang belum bertransaksi sama sekali ya, yang masih 0 sampai 5 kali transaksi. 0 sampai 5 kali transaksi, boleh digaris bawah ya. Kalau yang loyal kayak gimana? Ditunggu. Nanti akan saya kasih tips and triknya ya, teman-teman sekalian. Gitu. Oke, selanjutnya nih ya, di sini ada pertanyaan nggak ya? Oh, betul. Tadi yang FB sudah saya jelaskan. Ambil komisinya gimana, Kak? Kalau misalnya gini, untuk Anda yang reseller baru, sebenarnya di Evermos itu ada 2 ya. Jadi nanti di ZRS ini juga akan dijelaskan. Jadi jangan lupa langsung saja di aplikasi Evermos, lihat di sebelah kanan bawah, itu ada pohon goyang-goyang, itu ZRS atau Zona Reseller Sukses. Itu adalah training online-nya kita secara digital. Diklik saja, di situ akan ada banyak informasi. Dan salah satunya informasi terkait penggunaan dan mendapatkan komisi di Evermos. Ada 2 cara. Jika Anda bertransaksi melalui aplikasi Evermos, maka sistemnya kayak gini. Kalau pakai aplikasi Evermos ya, pesanan masuk ke Anda. Oke? Misalnya ada Kanina misalnya. Kanina pesan ke Dara. Dara di seller misalnya. Kak Dara, saya pengen baju Evermos misalnya. Kak Dara, saya pengen baju dong. Oke, baju yang ini harganya 150.000 ya, Kak. Itu harga konsumennya. Kak Nina transfer ke Dara pakai harga Rp160.000, dan Dara sebagai reseller transfer ke Evermos dengan harga reseller, misal katakanlah harganya Rp150.000, maka keuntungannya saya dapat langsung ke rekening saya sebesar Rp10.000 dari Kak Nina. Sedangkan reseller itu sendiri mendapatkan keuntungan dari mana? Dari Kanina itu, tapi kita langsung transfer ke Evermos juga. Itu kalau pakai aplikasi Evermos. Tapi cara yang kedua, kalau kita bertransaksi melalui toko berikhtiar, maka di mana di sini Kak Nina ini pesan langsung di aplikasi Evermos dengan harga konsumen, dan yang pasti itu langsung komisinya ke rekeningnya kita senilai Rp10.000 dan bisa dicairkan kalau sudah ada di Rp100.000. Jadi ada 2 cara untuk bertransaksi, bisa lewat aplikasi Evermos atau lewat link toko berikhtiarnya kita.
Detailnya kayak gimana kalau penjelasan saya di sini cukup cepat gitu kan, karena nanti akan ada materi juga dari Mas Lucky gitu terkait Facebook Ads. Nanti silakan langsung cek di Zona Reseller Sukses. Dan bagi Anda yang mempelajari materi di Zona Reseller Sukses ini, Anda akan mendapatkan banyak banget keuntungan. Waduh nih, yang pertama, bimbingan cara berjualan dari pemula sampai jago jualan. Bayangkan teman-teman sekalian, sekarang sudah banyak banget yang omsetnya sampai puluhan juta rupiah hanya melalui Evermost. Bahkan banyak juga yang sudah bisa sampai cicil rumah dan sebagainya dan sebagainya. Apalagi tiap bulannya kita akan selalu mendapatkan inspirasi-inspirasi dari reseller sukses melalui silaturahmi reseller. Jadi jangan kemana-mana, di bulan depan ikutin langsung silaturahmi reseller agar kita tahu nih bagaimana sih reseller sukses itu, apa saja sih yang bisa menginspirasi saya untuk menjadi reseller sukses. Apalagi di bulan depan ini nanti silaturahmi resellernya bakal bareng Mas Bayu. Nah, Mas Bayu ini adalah koordinator reseller di Buah Batu dengan omset penjualan yang sangat tinggi, dan yang pasti beliau juga sekarang sudah punya yayasan panti asuhan sendiri. Waduh, luar biasa kan? Penasaran kan? Ikuti silaturahmi reseller dan jangan lupa pelajari bimbingan cara berjualan melalui ZRS. Karena nanti kalau di ZRS itu teman-teman sekalian ya, nih kita nggak cuma dapat sertifikat doang loh, kita juga bakal dapat nih voucher belanja dengan total Rp160.000. Rinciannya pengen minum. Bentar ya. Oke, harus ngebut. Ada batuk. Oke, rinciannya nanti silakan langsung aja dipelajari dari bab 1 sampai bab 6. Nanti ada voucher Rp25.000, Rp25.000, Rp30.000. Dan pasti syarat ketentuan pun berlaku. Aduh, batuk nih. Oke. Untuk yang link tokonya masih suka error, itu boleh langsung aja di chat ke customer support, atau misal langsung bisa di chat juga ke teman-teman yang suka ada nih tim salesnya suka bantuin gitu ya. Aduh, pengen minum totoy. Semangat sekali Kak Dara, iya. Kalau nggak semangat nanti pada ngancuk gitu ya. Oke, misalnya ada yang sertifikatnya belum bisa di-download, ditunggu aja langsung. Jangan ditunggu deh, gimana ada kesaksiannya ya. Langsung chat ke CS atau ke teman-teman yang koordinator resellernya, itu nanti akan dibantu juga langsung di follow up ke tim SCS yang di Jogja, tim CS yang di Jogja, biar langsung dibantu untuk proses sertifikatnya gitu. Karena memang beberapa sih kemarin juga ada yang error ya, jadi gak bisa di-download sertifikatnya, padahal itu bisa juga langsung ditempel di perumahan masing-masing. Perumahan di rumah maksudnya ya. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini nih, Dek Dara, bukan dong Dek Dara cantik, oh jelas. Dek, dapatkan voucher dan tambahan saldo gratis, wede ya. Kalau tadi kan di atas ini kan ada kode nih ya. Kode yang A itu adalah apa? Aku suka kamu. Oh bukan dong. A di sini adalah kalau misalnya transaksi yang pertama kan. Kalau untuk transaksi kedua sampai kelima itu pakai yang mana? Nah, ini bisa dapetin voucher dengan tambahan saldo gratis dong. Ini transaksi kedua silakan gunakan kalau Anda bertransaksi yang kedua dengan syarat minimal order Rp50.000. Yang ketiga, kalau ordernya Rp100.000 bisa potongan Rp30.000. Ini potongan total belanja ya, jadi sudah include dengan ongkirnya juga. Yang keempat, jangan lupa saksikan. Gunakan transaksi keempat. Dan yang kelima, sudah transaksi kelima. Gimana ini? Saksikan. Gimana sih, Neng? Dan yang pasti nih. Nih. Saya gedein lagi ya. Khusus bagi Anda, ini dari 56 orang, oh bukan 54.000 orang. Dari 54.000 orang ini ya, bagi Anda reseller yang bergabung di bulan Agustus ini, oke, dicatat ya, saya pelan-pelan. Di bulan Agustus ini, Anda yang bertransaksi minimal 5 kali, bertransaksi sampai 5 kali, maka Anda akan mendapatkan komisi di bulan berikutnya senilai Rp80.000. Wow, luar biasa banget kan? Hanya untuk di bulan Agustus doang loh. Jadi kayak buat teman-teman sekalian nih, kalau misalnya waduh, ini hanya reseller baru doang dong. Terus tadi ada minimal ordernya. Oh tidak, jadi gini, ini Anda bisa maksimalkan hal ini kalau Anda mendapatkan konsumen dengan belanja yang gede gitu kan. Ini bisa dipakai
Oke, vouchernya bisa dipakai. Tapi kalau Anda hanya akan bertransaksi, misal saya sih sebenarnya transaksi ini doang nih Kak, apa potongan rambut, apa bukan, ikatan rambut misalnya, ikatan rambut doang harganya 5.000, bisa nggak? Itu dihitung nggak? 5 kali transaksi dihitung teman-teman sekalian. Yang penting 5 kali transaksi Anda bisa langsung dapat cashback Anda bisa langsung dapat komisi Rp80.000 di bulan berikutnya. Keren banget kan? Ini hanya untuk yang daftar di bulan Agustus. Jadi buat Anda konsumen loyal yang lagi nonton dari 55 orang ini ya, yang nanti akan ngikutin nih apa namanya? Facebook Ads. Nah, nanti bareng Mas Lucky dicatat nih, ada promo hanya khusus di bulan Agustus ini. Nggak tahu sih September nanti ada promonya lagi atau enggak. Yang jelas nih ya, hanya di bulan Agustus ini silahkan Anda nih ajak rekan-rekan yang lainnya untuk menjadi reseller Evermost, ajak untuk menjadi referralnya Anda. Dan di sini selain Anda membuka peluang usaha bagi mereka, maaf banget ya karena kita nggak tahu ya di pandemi ini ada yang kehilangan pekerjaannya atau mungkin ada butuh penambahan ke pemasukan karena ada pemotongan gaji. Evermost ini adalah satu sumber yang bisa membantu mereka, dan yang pasti Anda pun akan mendapatkan keuntungan karena ketika mereka daftar nih ya, Anda mendapatkan keuntungan dan mereka pun dapat keuntungan. Keuntungannya apa? Mereka akan dapat langsung cashback Rp80.000, bukan cashback darah, komisi Rp80.000 di bulan berikutnya jika bertransaksi minimal 5 kali. Yeay, udah 5 kali transaksi dapat Rp80.000 berapapun itu nominalnya. Widih, Evermost gak rugi? Enggak, Evermost gak rugi. Yang penting konsumen kita, yang penting reseller kita menjadi teredukasi dan lebih paham tentang produk-produknya Evermost. Tapi, kalau misalnya nanti ada pesanan yang gede-gede, aduh kalau saya pesanannya 70.000 saya dapat juga keuntungannya. Oh dapat, ini pakai promo-promo ini, langsung aja dipakai nih ya nih. Tuh, bisa dipakai, ada transaksi ketiga, transaksi keempat. Coba, sudah banyak banget ya Evermost sudah sediakan gitu teman-teman, tinggal maksimalkan kemampuannya teman-teman. Dan jangan lupa, kalau misalnya masih bingung gimana atau masih pengen meraba-raba dan belum tentu laku atau enggak, tinggal share aja. Share doang juga udah langsung dapat komisi 1.000 gitu kan. Jadi banyak banget keuntungannya teman-teman sekalian gitu ya. Dan yang D, tadi kan sudah selesai. Yang D, setelah itu selamat, kamu bisa mendapatkan semua keuntungan di atas gratis. Jangan lupa screenshot. Di screenshot dulu ya, biar dapetin voucher Rp20.000. Jangan lupa diupload di Instagram story-nya dan di tag ya @evermost_id. Oke, dan sekarang kita langsung bahas untuk yang untuk Mas Pandu Lukito. Mas Pandu Lukito sudah ada belum ya di sini? Sambil saya juga nyolek-nyolek di sini, tadi ada informasi yang belum saya sampaikan atau belum ya. Ini bakal di swipe dulu. Oke. Oke. Ada cashback sudah pendaftar. Oke. Oke, sudah semua. Oke, yeay. Siap-siap untuk para konsumen loyal. Oh, bukan dong. Untuk para reseller loyal, untuk para reseller produktif yang sudah bertransaksi lebih dari 5 kali ataupun masih di sini reseller yang belum bertransaksi sama sekali, tenang, Anda bisa mempelajari Facebook Ads dengan cara jauh lebih mudah dan lebih asik bareng Mas Pandu Lukito. Oke, buat semuanya yang masih menunggu dan masih pengen ngobrol-ngobrol, boleh di kolom komentarnya dicolek aja karena nanti pertanyaan-pertanyaannya akan jawab satu persatu oleh saya ataupun vouchernya ntar ditaruh di mana Kak? Voucher yang mana, yang ini? Apa yang mana? Yang tadi. Oh, oke. Vouchernya itu nanti kalau begini ya, kalau misalnya untuk komisi itu akan langsung masuk ke komisinya Anda. Jadi kalau Anda ngeklik nih profilnya Anda, nanti akan ada tulisan komisi tertunda, nanti Anda bisa cek di sana. Tapi kalau untuk voucher, itu vouchernya yang ini nanti akan ada di kolom My Voucher atau kuponnya saya, kayak gitu. Halo Mas Pandu, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Oke, saya panggilnya Mas Pandu atau Mas Lucky nih? Biasanya kan Lucky. Oh iya, kan nggak kenal Mas, gimana sih? Oke, Mas Lucky boleh perkenalan dulu nih. Mas Lucky ini sebagai siapa sih kalau di Evermost kayak gitu, dan sekarang menangani bagian apa? Dan pastinya buat teman-teman di sini kalau yang udah jago jualan pengen banget belajar tentang Facebook Ads kayak gitu. Silakan Mas Lucky. Iya, terima kasih Mbak Dara. Assalamualaikum semuanya. Selamat Waalaikumsalam. sore. Perkenalkan, nama saya Pandu Lukito, biasa dipanggil Lucky kalau di dalam tim ya. Apalagi kalau di Evermost sudah dikenalnya pasti Lucky gitu. Nah, kalau di Evermost saat ini saya megang sebagai performance digital marketing, yang mana itu saya ngejalanin
ads-adsnya Evermost dan beberapa channel lainnya sih untuk saat ini. Mas Luki semangat, katanya tuh suaranya pelan, kata Kak Oh iya, Donur pelan ya? Tina. Oke, digedein. Iya dong, ayo semangat, kayak aku teriak-teriak. Oke, Mas Luki, sebenarnya sejak kapan sih kalau untuk mendalami dunia digital marketing ini? Eh, Kurang lebih aku terjun di dunia digital marketing ini udah hampir 5 tahun ya, ada gitu, kurang lebih 5 tahun. Itu startnya Oke. semuanya dari otodidak. Waduh, otodidak tapi kayaknya sudah ini banget ya, udah expert banget. Jadi buat teman-teman sekalian nggak usah ragu gitu ya. Oke, Mas Luki, di sini udah jadi spesialis, berarti emang sudah paham banget. Nah, saya penasaran nih, Mas Luki, sebenarnya perbedaan antara Facebook organik atau yang biasa aja gitu ya, yang nggak ads-ads kayak gitu, buat teman-teman sekalian kalau misal bingung, organik apa sih? Organik itu yang tidak berbayar ya, yang gratis. Nah, kalau misalnya antara Facebook organik dan Facebook Ads ini perbedaan yang mendasar itu sebenarnya apa sih, Mas? Dan keuntungannya apa ya kalau kita pakai yang Ads gitu? Oke, sebenarnya gini, kalau benar apa yang kata Mbak Dara, untuk Facebook organik itu memang kita tidak mengeluarkan modal sama sekali ya, yang mana itu nggak mengeluarkan biaya. Nah, ada itu salah satu keuntungannya. Nah, tapi ada pun kekurangannya karena apa? Yang pertama, apabila kita menggunakan organik, kita kan paling caranya itu kayak posting di Facebook gitu ya, terus juga mungkin di fanpage menawarkan di apa akun kita sendiri. Nah, tapi di situ kita terbatasnya apa? Yang pertama, kita posting itu cuman dilihat sama orang-orang yang memfollow kita gitu ya, baik pun yang udah mutual friend sama kita. Nah, kita nggak bisa menjangkau di luar, terkecuali dari luar ada yang tiba-tiba nge-follow kita gitu. Nah, itu yang pertama. Nah, untuk yang Facebook Ads sebenarnya keuntungannya memang lebih besar gitu ya, lebih banyak, dan peluang jangka panjangnya memang juga sangat ini ya, sangat bermanfaat bagi semua bisnis terutama ya. Yang pertama itu kita bisa menjangkau orang-orang yang di luar nih gitu, yang sesuai dengan kriteria kita gitu loh. Kriteria apa sih sebenarnya, kita mau nyari targetnya itu tipikal orang yang kayak gimana, terus interestnya yang kayak gimana gitu Mbak. Nah itu kita kan di Indonesia itu bisa hampir satu Indonesia kita jangkau nih gitu. Bahkan sampai ke luar negeri pun bisa gitu dengan menggunakan ads. Cuman memang kita perlu ada biaya yang dikeluarkan gitu kan. Karena di sini kan kayak ibaratnya kita bayar ke Facebook, tolong dong cariin market nih buat kita gitu. Jadi biar pas gitu ya pasarnya. Oke, saya pengen ke A, pengen ke B. Jadi kalau misalnya ngepromoin baju tuh pas gitu, atau ngepromoin kerudung pas gitu sama marketnya gitu ya. Betul. Karena segmentasinya memang kita bisa di ini ya, bisa serelevan mungkin gitu dengan target yang kita inginkan. Begitu. Oke, itu sih. Jadi intinya biar pasarnya kita lebih tepat dan pastinya kita bisa ekspansi atau memperluas pasarnya kita gitu ya, Mas ya? Betul, betul. Oke. By the way, Mas Luki, ayo lebih semangat Mas Luki, beres meeting ya tadi ya. Iya, waduh Mas, suaranya dibesarin lagi katanya. Kirain badannya ya. Oke, Mas Luki, sebenarnya yang saya pengen tanyakan juga kan sesuai judulnya kita nih ya, tadi memaksimalkan penjualan dengan teori ABCD gitu, khususnya buat yang baru-baru atau yang lama-lama pun bisa menggunakan teori ABCD ini untuk mencari referralnya gitu kan, untuk dapat memaksimalkan referral mereka sehingga mereka itu bisa lebih berjualan dengan maksimal. Nah, nanti langkah selanjutnya apa nih kalau untuk yang loyal? Ini bisa memahami tentang Facebook Ads, tapi kalau untuk yang baru, setidaknya mereka pun bisa tahu, oh nanti ke depannya kalau saya sudah sukses, sudah paham pasar saya bisa pakai Ads ini loh, kayak gitu. Jadi nih Mas Luki, untuk yang baru-baru, itu dengan Facebook ini kan ada 13 fitur ya, kalau kurang lebih atau berapa gitu. Nah ini untuk mereka, para pemula, itu baiknya memahami atau memaksimalkan fitur Facebook Ads yang seperti apa? Atau apa aja gitu yang perlu dipahami untuk para pemula?
Oke, yang kalau untuk para pemula ya, yang memang kalau dari segi fitur Facebook itu cukup banyak ya, ada kurang lebih 13, yaitu ada third party, terus ada scheduling, terus juga ada location targeting, pixel helper, terus juga automatic cruise dan yang lain-lain gitu ya. Nah, memang kalau untuk yang pemula, yang awal itu kita memang harus memahami dulu nih cara kita meriset atau kita mencari goals apa sih yang ingin kita tuju dengan menggunakan Facebook Ads ini gitu loh. Nah itu terus yang kedua kita harus bisa memahami nih kayak kriteria yang kita butuhkan itu apa yang pertama. Kalau biasanya tuh disebutnya ini buyer persona ya. Buyer persona yang mana itu bakal membantu ketika kita melakukan setup location, terus juga dari segi umur yang akan kita tuju itu sebenarnya umurnya umur berapa sih gitu, apakah umur 25 tahun sampai 30 tahun atau bisa lebih gitu. Itu yang pertama. Kalau menurut saya sih memang kita harus bisa meriset dulu goals-nya itu apa. Terus yang kedua itu kita harus bisa mempelajari buyer persona yang akan kita target gitu. Yang nanti itu akan menggunakan fitur location targeting sebenarnya. Nah, itu yang akan membantu ke depannya. Nah, ke depannya apabila itu semua riset itu udah bisa kita pahami, udah bisa kita kuasai, itu nanti kita baru bisa optimasi dengan fitur-fitur yang lainnya gitu. Oke, jadi intinya kita juga bisa, jadi kita harus buyer personanya dulu, paham buyer personanya ya. Kalau misalnya belum paham buyer personanya, ini bisa ke arah boncos juga gitu berarti ya? Apa gimana? Lebih ke hasil iklannya ya. Hasil iklannya kalau misalnya kita kalau kita nggak paham nih, nanti kita misalkan sebenarnya pengen targetinnya bapak-bapak umur 30 sampai 35 tahun. Kalau misalnya kita nggak tahu, nanti tiba-tiba ngarahnya ke ibu-ibu gimana? Oke, jadi harus dipasin dulu. Nah, kalau misalnya yang bingung nih, yang tadi itu kan, nge-share aja kita udah bisa langsung tahu gitu. Kita share-share aja dulu. Oh, ternyata kalau untuk madu ini banyaknya dikonsumsi oleh ibu-ibu nih. Atau ternyata yang belinya banyaknya bapak-bapak nih. Usia segini, kalangan segini. Dan mungkin ekonominya juga segini. Nah, ini bisa Anda pelajari juga. Jadi mau yang baru, mau yang lama, perbanyak share, konsisten share. Karena di sana kita akan tahu nih siapa buyer personanya kita. Betul seperti itu, Mas Luki? Betul sekali gitu. Oke, dan nanti bisa dipakai buat nanti Facebook Ads-nya ya gitu ya? Oh pasti. Oke, Mas Luki, kalau untuk budgeting nih, untuk yang baru-baru terkait mengoptimalkan fitur campaign budget optimization atau optimalisasi anggaran campaign campaign itu apa ya? Kampanye kali ya? Atau kampanye ini seperti apa sih untuk meminimalisir kerugiannya, Mas? Biar nggak rugi gitu ya. Aduh, saya pengen nyobain tapi saya takut gitu kan, gitu. Sebelum nanti kita praktek langsung ya, sebenarnya saya pengen ngadain Zoom nih bareng Mas Luki, nggak jadi mulu. Jaga apa-apa lah ya, gambaran dulu biar pada otak otodidak dikit lah ya. Nah, ini gimana sih untuk minimalisir kebocosan, Mas? Yang pertama sebenarnya ada yang namanya campaign optimization budget gitu, atau budget optimization yang biasa kita singkat itu CBO sebenarnya. Nah, ini sebenarnya tuh kayak misalnya kita pakai budget sehari 20.000 misalkan ya. Nah, kita udah yang sebelumnya tuh yang awal. Nah, kalau kita udah tahu targetnya kita mau coba yang A targetnya misalkan sekian. Terus yang B targetnya misalkan ibu-ibu umur sekian, yang ketiga anak-anak umur orang dewasa umur sekian gitu kan. Nah, dari situ kita coba riset sebenarnya untuk awal, yang mana itu akan membantu kita nanti dengan menggunakan CBO ini. Jadi kita tahu nih si campaign ketika nanti kita udah lagi menjalankan A/B testing biasanya, dia tuh akan mengoptimasi budget dari hasil iklan yang sedang berjalan gitu. Jadi misalkan ternyata target orang dewasa itu hasilnya buruk. Nah, fungsi dari fitur CBO ini adalah mengalihkan dana untuk digunakan di target yang menghasilkan audiens yang bagus gitu, atau hasil yang bagus. Oke. Jadi nanti ada kayak istilahnya itu, ya ini nggak optimal nih, lu pakai yang sebelah sini ya, kayak gitu. Iya,
Jadi dibantu diarahkan juga gitu ya, Mas ya? Betul, betul, betul. Wih, Jadi kita nggak perlu mantul banget capek-capek, sih. ini nggak jelek nih, aduh harus dipindahin, nggak perlu gitu. Karena nanti langsung dengan kayak apa ya, udah robotnya gitu ya, Iya, settingan dari sananya gitu ya. iya. Udah Oh, engine-nya yang udah dia udah ngerti. mempelajari karakteristik mana sih yang cocok dengan audiens yang kita pilih. Gitu. Oke. Nah, buat teman-teman sekalian nih ya, untuk memaksimalkan penjualan di awal atau memaksimalkan penjualan di tengah bulan ini, jangan lupa, Mas Luki, saya pengen biar ngajakin mereka screenshot dulu ini. Nah, Biar ya di langsung screenshot dulu, screenshot. jangan lupa. Iya, biar dapat voucher, Mas. Minum Iya dulu, dong. Mas. Biar semangat, Mas. Oke, udah di screenshot. Jangan lupa nanti beres Instagram Live ini, beres bincang jualan barang Dara dan Mas Luki, di screenshot, di-upload di Instagram story-nya masing-masing, di tag ke @permos_id. Oke, Mas Luki, di sini adakah bahas tips membuat konten jualan di Instagram dong? Wah, saya mau bahas sih, tapi nggak pas nanti ya kalau misalnya ada waktu di akhir gitu. Oke, Mas, Oke. di sini ada banyak juga nih pertanyaan-pertanyaan. Kak Dara telat hadir, nggak apa-apa. Waduh, sudah banyak sekali. Dan beberapa ada yang bisa saya baca, ada yang enggak. Sekarang saya masuk dulu nih karena belum ada pertanyaan yang pas nih untuk apa namanya Facebook Ads itu. Katanya lebih baik praktek. Memang, tapi nggak jadi mulai. Iya. Aduh, nanti kita mulai jadwalkan lebih lanjut ya buat prakteknya. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti kalau misalnya ada informasi di grup atau dimanapun tentang ajakan Zoom, ikutin aja. Karena nanti di sana akan banyak banget informasi-informasi cara berjualan dan yang pasti gratis. Gitu. Oke, Iya. selanjutnya nih. Mas Luki, tadi kan yang budgeting ya, yang campaign. Kalau misalnya terkait audience insight. Nah, audience insight ini kayak gimana sih? Itu fungsinya apa sih? Apa biar kita tahu nih, audiens kita itu butuhnya apa? Audiens kita itu maunya apa? Nah, itu kayak gimana sih? Kalau fitur Nah, audience insight ini masih ada ya? sebenarnya fitur Audience Insight ini kita bisa gunakan setelah menjalankan iklan. Hmm. Kenapa? Karena ketika iklan sudah berjalan, mereka mendapatkan kayak list-list nih. Oh, ini umurnya sekian, ini nih umurnya 12 misalkan ya. Terus ada yang 20, ada yang 25, ada yang 30. Nah, nanti di Audience Insight ini dia tuh mulai ini kayak mempelajari yang pertama itu, terus juga memberikan data ke kita bahwa sebenarnya target audiens yang cocok sama kita itu adalah umur 25 sampai 30 misalkan ya. Dengan lokasi misalkan di Jakarta atau misalkan di Lampung mungkin gitu ya. Nah, itu akan dilihat nih, diberi informasi bahwa listnya tuh ada sekian loh. Nah, nanti yang mana itu ada di-share lagi, sebelahnya itu adalah ada potensi yang sebenarnya bisa di-reach atau bisa dijangkau oleh campaign yang kita jalanin sebenarnya. Yang mana itu juga ada informasi terkait insight-insight atau masuk-masukan dari segi cobain setupnya kayak gini, atau misalkan setupnya dengan umur misalkan 30 sampai 35 mungkin itu akan membuat iklannya lebih bagus hasilnya gitu. Oke. Jadi kita diarahkan juga ya, oh, coba ke sini gitu ya. Mm-mm. Oke. Mas Luki, ternyata ada pertanyaan nih dari siapa ini? Sebentar. Dari Mbak Puspita Sari Sapta. Mas Luki, saya kan belum pernah nih pakai Facebook Ads. Nah, terus apa ada jangka waktu tertentu tayang iklannya dalam satu kali transaksi? Kayak gitu. Jadi kayak jangka waktu, oh misalnya saya nih pesen, misal saya beli 20.000, nah si 20.000 itu buat berapa hari kayak gitu. Oke, seperti itu kayaknya ya, Iya. tujuan dari pertanyaannya. Oke, gimana nih Mas? Kalau misalkan memang fiturnya ada beberapa lagi ya gitu. Yang pertama kalau CBO itu bisa kita set misalkan dari segi budget di 20.000 itu apakah kita mau dipakai dalam waktu 1 hari aja gitu ya. Jadi full nih nanti si Facebooknya itu mempelajari terus juga menggunakan budget secara optimal dengan jumlah 20.000 dalam waktu 1 hari aja gitu. Nah, bisa juga kita buat set lifetime nih, misalkan kita punya budget 100.000. Nah, ini untuk 1 minggu misalkan, itu bisa kita set gitu. Jadi misalkan kita start dari hari Senin, kita settingnya dengan fitur lifetime. Nah, diakhiri misalkan di hari Minggu, itu bisa di set kayak gitu.
Oke. Jadi kita juga bisa nge-set, oh kira-kira nih budget segini mau berapa hari juga bisa gitu ya. Bisa. Berarti Mas kalau misalnya budget kita nih 100.000, tapi pengen 1 hari, berarti itu akan lebih banyak lagi yang kita jangkau. Seperti itu ya Mas ya? Betul, betul, betul. Oke, 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 siap, siap, Pak. Oke, Mas, ada pertanyaan lagi nih. Kita waktunya sebentar. Ada lagi nih. Katanya nih, Mas, kalau misalnya untuk Facebook Ads ini, hal-hal apa aja sih yang perlu kita analisa dan sehingga kita bisa tahu, oh, Facebook Ads yang kita ini memang berefek ya, berdampak ya, Mm-mm. atau misalnya, oh, yang ternyata aku boncos ya, dari segini belum ada yang nyangkut nih, gitu. Nah, Mm-mm. itu kita nganalisanya kayak gimana sih? Dan dari mana ya kita bisa tahu itu? eh Nantinya itu memang ketika kita ngejalanin ads itu kan kita dikasih lihat ada satu dashboard ya yang mana itu ada metrik-metrik yang perlu kita ketahui juga sebenarnya gitu ya. Hmm. Yang pertama itu ada metrik Metrik itu impresi. apa tuh, Mas? Kan di sini kan bingung Metrik metrik itu itu apa sih ya gitu kan. met Alat ukur, alat ukur. metrik itu apa Alat ya? ukur kali ya. Mungkin data yang dihasilkan ya. Data ya, alat Iya, ukurnya, data datanya. gitu ya. Data yang akan kita lihat gitu. Nah, yang bisa menentukan bahwa oh iklan ini tuh baik atau enggak sih hasilnya sebenarnya gitu. Nah, yang pertama itu ada Hmm. jangkauannya ya. Itu kita bisa lihat jangkauannya sebenarnya ini bisa menjangkau berapa ribu atau berapa juta orang sih sebenarnya si campaign ini gitu ya. Terus juga ada yang namanya kalau misalkan kita mau melihat dari sisi cost nih, costnya ini boncos atau enggak sih sebenarnya gitu. Itu ada yang namanya kalau disingkat itu CPR. CPR itu biasanya cost per result. Jadi cost Hmm. dari setiap hasil satu hasil gitu ya. Nah, ini bisa kita target misalkan dari dalam satu hasil itu kita harus ngeluarin biaya 5.000 misalkan. Nah, itu Mhm. salah satu metrik yang mana nantinya kalau misalkan kita ngelebihin dari 5.000 misalkan let's say sampai 20.000 itu bisa dibilang boncos gitu. Karena di luar target Hmm. yang kita pingin gitu kan. Terus Mhm. juga ada yang namanya CTR biasanya. CTR ini adalah click to rate gitu. Yang mana ini berfungsi bagaimana audiens gitu ya, audiens atau orang-orang yang melihat iklan kita itu dapat nggak sih pesannya gitu loh. Mhm. Relevan nggak sih gitu sama target yang kita set, terus dari target yang kita set terus kan masuk ke jangkauan tuh ke impresinya ya. Kejangkauannya kalau misalkan CTR-nya semakin tinggi otomatis antara target itu merupakan antara target sorry jadi dari target Mhm. itu cocok nih gitu dengan karakteristik eh, kreatif atau foto yang kita gunakan gitu jadi pesannya tuh tersampaikan dengan jelas dan kebutuhannya pun pas gitu loh. Oke. Jadi nanti tuh ada apa ya? Kita bisa menganalisa juga, oh, ternyata budgetnya segini tuh harusnya kita bisa menjangkau segini orang gitu ya, Mas ya? Iya. Oke, ini kayaknya pasti pada, aduh nggak kebayang, pasti, pasti banget gitu ya. Makanya nanti kalau misalnya pengen ada Zoom, boleh nih nanti kita bisa bantuin sebenarnya. Cuma kita belum nemu waktu yang pas gitu. Jadi buat teman-teman sekalian, jangan khawatir ya, kita pasti akan anggarkan, tapi nggak tahu, ini belum ada waktunya gitu. Setidaknya bisa kita raba-raba aja dulu ya. Oh, jadi kalau misalnya saya otodidak kayak gini, oh ini fungsinya ini gitu ya. Iya. Oke, nah buat teman-teman sekalian di sini mungkin kalau misalnya karena kita kan waktunya bentar lagi nih ya, Mas Luki, kalau buat teman-teman di sini nih yang pengen otodidak gitu dari penjelasan yang sudah Mas Luki paparkan juga gitu, sebenarnya ada nggak sih akun yang mudah ya, yang mudah untuk dipelajari oleh Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi bahasanya tidak terlalu tinggi gitu. Nah, kira-kira ini akun yang direkomendasikan, akun-akun website gitu ya, untuk dipelajari secara otodidak sebelum ada pelatihan nih dari kami, khususnya dari Mas Luki juga gitu kan. Untuk kira-kira apa ya akun yang bisa direkomendasikan gitu, biar dicari Kalau gitu kan di website. kalau akun sendiri biasanya yang pasti yang mau dapat kayak misalkan kita free gitu ya. Free sih sebenarnya banyak di YouTube juga udah banyak ya cara-cara Mhm. dari segi basic dari awal cara setupnya kayak gimana, bikin fanpage-nya kayak Tapi gimana itu yang mudah dipelajari nih Mas. gimana? Iya, yang mudah Yang paling dipelajari mudah ya. dipelajari, nah, bahasanya Hmm. nggak berat banget gitu. Iya, itu udah banyak banget sih Mbak. Aku juga kemarin sempat searching gitu ya, mana sih ada nggak sih yang mudah-mudah ternyata di YouTube udah banyak. Terus juga selain itu ada kalau misalkan dari Bandung mungkin eh,
Tapi ini udah mulai berbayar sih ya, makin kesini itu kayak ada Dewa Hmm. Eka, terus juga ada Nico Julius gitu ya. Terus juga Siapa tadi? Dewa Eka sama Dodi Kolegis. bukan Oh, Rico Julius. Rico, Oh iya iya itu. itu yang udah Rico. berbayar gitu. Itu dia mempelajari dari basic juga ada, dari sampai ke expert juga ada gitu. Oke, aduh maaf ya memang telinga saya rada budak dikit. Ini apa ini Nico Julius? Teater Koko kali ya. Oke, Nico Julius aku tahu. Oke oke siap. Jadi yang pertama Dewa Prayoga juga ada Nico Julius. Jadi nanti teman-teman sekalian itu bahasanya yang memang paling mudah dipelajari ya Mas ya. Iya, Memang sudah pada expert dan bahasanya nggak terlalu sulit untuk oh ini istilahnya kayak gini ya, oh yang gini oke sip. Oke, terima kasih banyak Mas Lucky. Mas Lucky di sini boleh dong closing statement buat teman-teman sekalian khususnya yang masih pada baru ya, baru berjualan karena tadi juga kan banyak banget yang belum bertransaksi sampai lebih dari 5 kali. Makanya saya juga memberikan tips and trick dengan teori ABCD gitu kan. Terus kemudian yang sekarang yang udah expert penasaran pengen ikutan Facebook Ads langsung belajar yang belum jadi-jadi ini. iya. Ini mungkin tips dari Mas Lucky biar ada closing statement sehingga mereka lebih percaya diri dalam berjualan. Boleh silakan Mas Lucky. Oke, kalau dari aku paling yang pertama, mumpung kita semua lagi, mungkin kebanyakan yang WFA gitu ya, yang diem di rumah mungkin gitu kan, itu kita jangan sia-siain pertama waktu, dan yang kedua juga daripada kuota kita dipakai untuk YouTuber yang mungkin cuman main-main, mendingan kita coba share-share produk gitu ya, yang terutama produk dari Evermost. Terus juga Bener banget. jangan patah semangat, tetap yakin karena ketika kita baru memulai ya, pasti akan ada yang namanya gagal, tapi dari kegagalan itu akan membuahkan hasil yang kita inginkan gitu. Yang penting jangan pernah patah semangat. Oke. Asik. Bisa juga ternyata ya Anda membuat kata-kata Mutiara. Oke, jadi intinya buat Bapak Ibu sekalian seperti yang sudah saya paparkan juga nih di awal tadi Evermost nih ya, dari Anda yang belum bertransaksi sama sekali bahkan belum 5 kali transaksi kita udah dukung. Mulai cuma nge-share produk doang Anda udah dapat komisi Rp1.000 dengan minimal 7 kali gitu kan. Tapi syaratnya kayak gimana? Boleh lebih lanjut lihat di aplikasi Evermost, lihat secara sukses berjualan bareng Evermost tadi yang sudah saya tunjukkan sebelumnya. Nanti diklik aja di sana akan ada runutan teori ABCD. Jadi silahkan di apa ya berkonsisten dalam berjualan dan dipelajari juga ZRS-nya zona reseller sukses karena di sana ada tips and trick berjualan bagi para pemula dan juga banyak banget voucher yang sudah kita sediakan. Bahkan kalau Anda sudah 5 kali transaksi khusus untuk yang daftar di bulan Agustus ini akan mendapatkan langsung apa ya komisi masuk ke rekening Anda sebesar Rp80.000 di bulan berikutnya. Jadi bertransaksi atau misalnya nge-share aja ingat ada prosesnya dulu. Kata Mas Lucky juga tadi kan, jangan langsung patah semangat. Kalau mau sukses, ya lewati kegagalan dikit mah gitu kan. Kalau yang sepedaan aja nggak jatuh kan nggak asik gitu ya. Gitu. Oke deh Mas Lucky, thank you banget buat semuanya. Buat Anda yang masih baru, buat Anda yang sudah lama menjadi reseller, terus berjualan, jangan pantang menyerah. Ingat kalau misalnya kita mau sukses, lewati proses yang berprogres dan jangan banyak protes. Terima kasih banyak Mas Lucky. Nanti kapan-kapan kalau saya undang lagi harus mau ya. Oh pasti jelas. Tinggal. Aduh, masih ada utang nih. Buat teman-teman juga jadi tunggu aja ya. Semoga Zoom-nya bisa ada nih suatu saat nanti ya untuk Facebook Ads. Jadi bisa langsung praktek bareng Mas Lucky. Oke, thank you buat semuanya. Saya Dara dan Mas Lucky pamit undur diri. Terima kasih, selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum.